Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, insyaallah sanwasil qira'atana fi kitab al-fiqh al-muyassar. Nah, berarti kemarin itu kita belum selesai ya terkait dengan masalah as-salisah. Belum, Pak. Sama. Ya, tafadhal Syekh Muji. Bismillah. Hal sauti hada wadu, Ustaz. Nah, satu kemal deh. Baik. Bismillah. Qala musanifu, Ustaz. Rahimakumullah, Ustaz. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'an. ya. Wasil, Ustaz? La yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un. Nah. Wa hadisi Ibnu Umar wa hadithu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa Di sini radhiyallahu anhu. Nah, kenapa? Kenapa huma? Karena di sini apa? Doa di sini untuk siapa? Ibnu Umar dan Umar bin Khattab, bisa. Nah, dua orang. Keduanya sahabat. Nah. Anna wa hadithu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza balagul ma'a qulataini lam yahmalu lam yuhmalu khabitha lam yahmilu khabitha. Khabitha. Jadi apa di sini masih lanjutan terkait dengan apa pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan apa air yang apabila dia tercampuri oleh sesuatu yang najis, ya, benda najis, ya. Maka dia dihukumi najis apabila kurang dari 2 kullah, ya. Kurang dari dua kullah. Adapun kalau mencapai 2 kullah, ya, maka air tersebut tetap dihukumi suci, sekalipun tercampuri sesuatu yang najis, selama tidak terjadi perubahan salah satu dari 3 karakteristik, ya, dari air tersebut, atau 3 sifat dari air tersebut, apakah baunya, rasanya, ataupun warnanya. Wa dalilu ala dalik hadithu Abi Sa'idin al-Khudri, dan dalil hal tersebut adalah
berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, sesungguhnya air itu adalah tahur, yaitu suci lagi mensucikan, dan tidak ada satupun yang dapat najiskannya, yang menjadikan dia najis. Wa haditsu Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u qullataini, apabila air telah mencapai 2 qullah, lam yahmilil khabath, maka air tersebut ya tidak mengandung najis, ya, sekalipun tercampur oleh najis, sesuatu yang najis, tapi kalau sudah mencapai 2 qullah maka dia tidak akan menjadi, tidak dihukumi najis, ya. Dia dihukumi najis apabila tercampur dengan benda yang najis ketika dia kurang dari 2 qullah. Kemarin 2 qullah itu setara dengan berapa? Setara dengan jadi 1 qullah itu setara dengan 160,5 liter air. Berarti kalau 2 qullah itu 321 liter air, ya, setara dengan 321 liter air, ya. Apabila air telah mencapai jumlah setara dengan hal tersebut, maka jika dia tercampur atau ada sesuatu najis yang masuk di dalamnya, maka dia tidak dihukumi najis, dia tetap dihukumi suci. Nah, dan namun hal tersebut selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari 3 karakteristik atau 3 sifat dari air. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu al-mas'alatu rabi'ah, terkait dengan air apabila dia tercampuri dengan benda yang suci. Ya, tafadhol Wasil. Ya, Mugi. Sudah. Al-mas'alatu rabi'ah, al-ma'u idza khalatahu tahirun. Nah, ya, jadi pembahasan yang keempat, pembahasan terkait dengan air al-ma' idza khalatahu tahirun, apabila ada benda suci yang lain yang mencampuri air tersebut. Bagaimana hukumnya air yang tercampuri dengan benda sesuatu yang suci? Apakah dia tetap bisa digunakan untuk bersuci, ya, suci lagi mensucikan, atau hilang tuhuriyatihi, atau hilang kesuciannya, kesucian dari air tersebut, ya. Jadi ini terkait dengan air apabila dia tercampuri oleh sesuatu benda atau zat yang suci, ya. Wasil. Al-ma'u idza khalatathu madatu, ya, Ustaz. Nah, al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun ka'uraka ka'urakil asjari au sabuna au sabuni awil. Ini kan sebenarnya ada semua. Kan asalnya au, ya, sukun. Ya. Kemudian dia datang setelahnya kata yang diawali dengan sukun, ya. Dimana kata di sini kan dilekati al, sehingga dia diawali dengan sukun. Cara membaca wasalnya dengan menjadikan membantu dengan menjadikan harokat akhir pada waw dirubah jadi kasrah, ya. Jadi harokat takfifnya, ya, harokat bantuan untuk membaca wasalnya, huruf wawnya dibaca kasrah. Awis sabuni awil
usnani. Nah. Awis sabuni awil usnani. Nah. Au di awis sidri au ghairu dari minal mawada ya minal mawadi tahiratun walam minal mawadi tahirati minal mawadi tahirati walam yughlabu yasad walam yaglib dzalikal mukhalata alaihi dzalikal mukhalitu alaihi fasahih anahu tahurun yajuzu tatahiru bihi minal yajuzu tatahhuru bihi minal hadasi wan najasati. Ya, cukup dulu. Jadi apa sini? Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun. Ya, jadi air apabila tercampuri dengan maddah tahirah, dengan apa? Dengan benda sesuatu yang suci, ka awraqil asjar, seperti apa? Daun pohon, ya, dedaunan pepohonan, daun, awis sabun atau sabun, awil usnan atau lumut, awis sidri atau bidara, ya, atau daun bidara, au ghairi dzalika minal mawadid tahirah, atau selainnya dari apa? Benda-benda zat-zat yang suci selainnya. Walam yaglib dzalikal mukhalitu alaihi, selama apa? Sesuatu yang mencampuri tersebut, yaitu benda-benda suci yang mencampuri air tersebut tidak mendominasi airnya, ya, tidak mendominasi airnya, dalam artian tidak menjadikan hilang salah satu dari karakteristik salah satu dari 3 karakteristik air tersebut. Fasahihu annahu tahurun yajuzu tatahhuru bihi minal hadathi wan najasati. Maka berdasarkan pendapat yang sahih, ya, pendapat yang benar, ya, yang dimana kan di sini nanti terjadi khilaf, ya, terkait dengan air yang tercampuri dengan benda yang suci, ya, ya, apakah dia bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, ya, sebagian mengatakan tidak bisa digunakan, sebagian ada yang mengatakan bisa tapi dihukumi makruh, ya, sebagian lagi ada yang mengatakan ya bisa, ya, dalam artian air tersebut tetap bisa digunakan, air tersebut tetap tahur, bisa digunakan untuk bersuci, dan ini adalah pendapat yang sahih, yaitu bahwasanya air tersebut, ya, tetap tahur, ya, bisa digunakan untuk bersuci, ya. Wasahihu annahu tahurun yazuzu at-tatahhuru bihi minal hadasi wan najasati. Maka menurut pendapat yang sahih bahwasanya air tersebut adalah air yang tahur, yang suci lagi mensucikan, yajuzu at-tatahhuru bihi minal hadasi wan najasati, dan boleh, ya, digunakan untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. 6 Wasil. Ya Allah subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum
Balagtul ma'a ma'i ma'i apa ma'a Ustaz? Mudhafun ilaih. Falafdul ma'i. Balagtul ma'i fil ayati nakiratun fi siyaqo Ustaz. Fi siyakin nafyi. Fi siyakin nafyi. Nah. Faya ma kulla ma'a. Faya ummu. Amma ya ummu. Faya ummu kulla ma'a kulla ma'in. Kulla ma'in la farqu bainal ma'a la farqu bainal ma'i. Nah. Bainal ma'il khalis wal makhluti. Nah, biasa. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya air yang tercampur dengan benda yang suci tersebut tetap dapat digunakan untuk bersuci, ya, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, berdasarkan dalil ayat Al-Quran, ya, wa in kuntum marda, ya, apabila kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian telah habis buang hajat, ya, aw lamastumun nisa, atau kalian di sini lamastumun nisa. Nah, maksudnya apa? Lamastumun nisa di sini adalah jima, ya. Jadi maksud dari lamastumun nisa di sini memang terjadi khilaf, ya, di kalangan ulama, ya, apa maksud dari lamastumun nisa di sini? Apakah menyentuh, sekedar menyentuh itu membatalkan wudu, atau maksud lamastumun nisa di sini menyentuh di sini maksudnya adalah jima. Jadi terjadi khilaf. Namun yang rajih, ya, wallahu a'lam, adalah maksud lamastumun nisa di sini adalah jima. Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Yang pertama, ya, memang banyak sekali di pengungkapan jima di dalam Al-Qur'an dengan menyentuh. Jadi tidak langsung dalam bentuk ucapan ungkapan jima langsung, tapi dalam ungkapan menyentuh, ya, yang mengarah kepada hal tersebut, ya. Di antaranya adalah ayat ini, begitu pula ayat-ayat misalnya pada ayat-ayat yang terkait dengan tolak. Ayat-ayat yang terkait dengan tolak itu ungkapan jima itu dengan menyentuh, ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna." Ya. Apabila kalian telah mentalak mereka, istri-istri kalian, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya sebelum kalian kalian menjimai mereka. Ya, masa yang musuh itu semakna dengan lamas, ya, lamasa yula misu, menyentuh. Namun di sini maksud menyentuh di sini adalah jima. Dan terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan tolak tersebut, ya, tidak ada yang mengingkari maksudnya menyentuh di situ adalah terkait dengan adalah dimaksudkan dengan jima, ya. Dan ayat di sini juga maksudnya adalah hal tersebut, yaitu maksudnya adalah jima, bukan hanya sekedar menyentuh, ya. Dan di antara dalil lain yang menunjukkan bahwasannya maksud di sini lamastumun nisa di sini dalam ayat ini adalah berjima, ya, bukan sekedar menyentuh, ya, bahwasanya menyentuh itu tidak membatalkan wudu, adalah hadis Nabi SAW, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Nabi SAW qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Ya, bahwasanya Nabi SAW, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah di dalam Sunan Abu Daud, dan hadisnya sahih, ya, bahwasanya Nabi SAW mencium salah satu
istri beliau, ya. Adalah Nabi SAW pernah mencium ya salah satu dari istri beliau. Summa kharaja ila shalah, kemudian beliau keluar menuju salat. Ya, setelah beliau mencium, kemudian beliau keluar menuju salat. Walam yatawaddo, kemudian beliau tidak wudu lagi. Ya, jadi beliau salat, beliau mencium istri beliau tersebut, kemudian keluar salat dan tidak berwudu lagi. Dalam artian beliau masih sebelumnya sudah bersuci namun tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya menyentuh ya wanita itu tidak membatalkan wudu, ya. Sekedar menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Kalau sekiranya menyentuh itu membatalkan wudu, maka tentunya ya Nabi akan berwudu lagi. Namun disebutkan walam yatawaddo, maka beliau tidak berwudu kembali. Nah, kemudian disebutkan di situ qala Urwah, ya, Urwah berkata, faqultu laha, maka aku berkata pada beliau, yaitu kepada Aisyah, man hiya illa anti, ya tidaklah ia, bukanlah tidaklah ia, yaitu wanita atau istri beliau yang tersebut adalah engkau. Fadahikat, maka Aisyah pun tertawa. Jadi maksudnya istri beliau yang beliau cium ketika hendak sebelum menuju salat adalah maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis tersebut ya menunjukkan bahwasanya menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini aula mastumun nisa adalah maksudnya adalah jima. Ya, hal ini sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air. Fatayammamu, ya, maka bertayamumlah sa'idan thayyibah, dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, falafdul ma falafdul ma'i fil ayati nakiratun fi siyaqin nafi. Jadi kata alma ya, di dalam ayat tersebut falam tajidu ma'an nakirah, dalam bentuk dalam konteks dalam bentuk nakirah fi siyaqin nafi, ya, jadi dalam bentuk nakirah dalam konteks penafian, peniadaan. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air. Faya'ummu kullama'in, maka hal tersebut ya, bentuk nakirah yang datang dalam konteks penafian atau peniadaan memberikan faedah keumuman seluruh air, ya, jadi mencakup seluruh air, seluruh jenis air, ya. La farqa bainal ma'il khalisi wal makhluqi, maka tidak ada bedanya apakah air tersebut ya, antara air tersebut adalah air yang khalis, yang belum tercampuri, wal makhlut, ataupun air tersebut adalah air yang sudah tercampuri, ya. Jadi apakah air tersebut air yang sudah tercampuri atau yang belum tercampuri, maka tetap bisa dijadikan untuk alat bersuci, ya. Ketika memang sudah tidak sama sekali didapati air, baru kita berpindah kepada ke tayammum. Nah, hasil wali qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini apa Ustaz? Ini suatil lati, ya Ustaz. Nah, wamani kumna, gimana Ustaz? kumna kumtu, qama berdiri, kumtu saya berdiri, kumna. Walaupun di sini bukan berdiri, ya, maksudnya apa? Nah, ya, kumna bitajihasi, ya Ustaz. bitajahizi ibnatihi,
bitajhizibnatihi al-ghasalnaha talatan aw khamsan. Igsilnaha talatan aw khamsan aw aktsara min dzalik min dzalik in ra'aitunna bima'a wasidrin waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafurin au syai'an min kafurin. Nah, itu hasbuk. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan juga apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jadi apa ini masih terkait dalil tentang apa bahwasanya air yang tercampur dengan apa benda yang suci itu apa tetap apa bisa digunakan untuk bersuci, tetap apa sifatnya tetap tahur suci lagi mensucikan ya. Jadi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suwatilati qumna bitajhizi ibnatihi ya, kepada apa ya, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada para wanita yang mempersiapkan apa atau mengurusi apa jenazah ya putri beliau ya, maksudnya putri beliau di sini adalah maksudnya adalah Zainab ya. Jadi apa beliau bersabda apa kepada para wanita yang sedang mengurusi jenazah putri beliau tersebut, igsilnaha salasan aw khamsan ya, mandikanlah ia salatan sebanyak 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika in ra'aitunna, atau lebih dari hal tersebut, itu lebih dari 5 apabila kalian pandang perlu, bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara, waja'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah ya di bagian ya di kali yang terakhir ya, di akhirnya yaitu dengan dicampurkan ada kapur barus au syai'an min kafurin, atau sedikit dari apa kapur barus tersebut. Nah, jadi itu apa pembahasan kita terkait dengan apa air yang apabila dia tercampuri dengan sesuatu yang suci maka dia tetap bersifat apa tahur suci lagi mensucikan ya. Jadi selama apa sesuatu ya benda yang suci tersebut tidak sampai mendominasi air, tidak sampai merubah apa salah satu dari 3 sifat karakteristik air, apakah baunya, rasanya, ataupun apa namanya warnanya. Ada ma yumkinuna an naqra fi hadhihi al-lailah ya, jadi mungkin ini yang bisa kita baca pada malam ini. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nahkim subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.